narasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Farisa Ayu Maulida. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Acara ketiga, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Farida Yuniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Pada hari ini kita akan mengajar keseringan kebiasaan kita ketika kita menemukan siswa kita yang nakal, maka kita akan segera menghukum, kita akan segera memarahinya. Itu ada dampaknya kepada murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi ada beberapa posisi kontrol guru yang biasa terjadi di sekolah-sekolah. Nanti akan disampaikan juga di sini bagaimana posisi kontrol yang seharusnya diposisikan oleh kita yang terbaik, yang seharusnya dia diterima oleh siswa-siswa kita. Kemudian tentang keyakinan kelas 3, bagaimana nanti membuat keyakinan kelas, untuk apa keyakinan kelas itu. Dan selanjutnya segitiga restitusi, bagaimana seorang guru memecahkan permasalahan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, ulun harapkan kehadiran Bu Hati yang duduk di sini selama 1 jam tidak hanya untuk membantu Bu Ica menyelesaikan tugas akhir di modul 1 ini, tapi ulun harapkan semua Bapak Ibu, terutama yang belum mengikuti program guru penggerak,
agar bisa menyerap apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ica. Karena jangan pandang ininya ya, ini hanya sekedar melaksanakan tugas, tapi lihat apa yang disampaikan oleh Bu Ica ini sangat bermanfaat, dan ulun berharap mudah-mudahan apa yang 1 jam disampaikan oleh Bu Ica yang diterima Bu Hatiar dapat bermanfaat, dan selanjutnya itu bisa Bapak Ibu terapkan di kelas Bu Hatiar masing-masing. Baik, itu saja dari ulun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyampaian materi dari Ibu Parisa. Kepada Ibu Parisa, silakan. Ini untuk minum lepas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Semangat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum kenal dengan saya. Bapak, namanya siapa Bapak? Muhammad Iqim. Kita kenalan dulu Ya. Bapak. Muhammad Iqim. Dari mana Bapak Iqim? Oh, dari tadi ya. Dari Dari Juwai. dari Juwai ya. Oh iya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Bapak Iqim. Bapak Iqim belum pernah dengan saya kan Belum Bapak Iqim? pernah. Oh iya. Nama saya Farisa Aimolida. Saya guru di SD Negeri Cakung Permata Pusat. Saya adalah calon guru penggerak junior di sekolah sini Bapak. Di sini banyak sudah guru penggerak yang sudah lulus dan masih menjalankan di angkatan sebelumnya, di angkatan 10. Nah, Bapak Ibu, karena kita hari ini tadi capek berkegiatan, boleh berdiri dulu Bapak Ibu. Boleh berdiri dulu ya. Oke, sekarang hadap kanan semua Bapak Ibu. Hadap kanan. Pegang pundak temannya masing-masing Bapak Ibu. Bulan nasi Iya, baru ID kayaknya jijik ya. Ayo ini kok. Oke, sudah. Aisun, kita hari ini mau urut-urut dulu karena kita sudah lelah ya tadi ya, dari pagi kita sudah jalan santai. Apa ya? Oke, kita ya apa? Aduh ya. Siapa lagu ya? Oh ya, hujan rintik-rintik dulu lah. Kalau itu hujan rintik-rintik, tangannya Bapak Ibu begini ya. Lalu hujan batu begini. Lalu petir menyambar seperti ini. Setelah petir menyambar, ombak bergoyang-goyang. Ombak-ombak badai. Ombak-ombak badai digoyang-goyangkan. Setelah ombak-ombak badai, hujan uang. Hujan uang seperti ini. Setelah hujan uang, apa lagi? Hujan air. Ayo mereka mana Sudah sampai hujan uang aja. Oke. Ada kita jadi menyanyi. Kita bernyanyi nyari-nyari lah. Satu hujan rintik-rintik dulu. 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Ajak lagi. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Hujan batu. Hujan batu. Hujan batu. Hujan batu. Oh. Apa lagi? Oh ya, petir menyambar, petir menyambar.
petir menyambar, ombak-ombak badai, ombak-ombak badai, ombak-ombak badai, ombak-ombak badai, hujan-hujan uang, hujan-hujan uang, hujan-hujan uang, hujan uang, uang, hujan uang, uang. Balik kanan. Oh, Nah, sama beli gini, beli ke kiri, beli ke kanan. lagi kita berurutan. Itulah zamannya Pak Edi ya. Iya. Kamu urut. Lagi kita nyanyi sambil 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik. Abang bener bukan itu. Hujan rintik-rintik, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu. Petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Ombak-ombak badai, ombak-ombak badai, ombak-ombak badai, ombak badai. Hujan-hujan uang, hujan-hujan uang, hujan uang, hujan uang, uang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sekali. Oke Bapak Ibu, tadi sudah saling urut-mengurut, sudah rileks ya badannya ya. Iya sudah, alhamdulillah. Sekarang saya mau ya, jadi Bapak Ibu, saya telah mempelajari di guru penggerak ini ada namanya budaya positif. Nah, setelah saya mempelajari bersama teman-teman saya di guru penggerak, hari ini saya ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, di sini saya jelaskan dulu ada konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma positif, lalu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pernyataan. Nah, Bapak Ibu jawab apakah setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan yang saya sebutkan ini. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau setuju, angkat tangan. Kalau tidak setuju, angkat tangan. Angkat tangan. Jangan tepuk tangan. Tidak setuju, oke turun. Ya. Bapak Aidi, apa penjelasannya kalau tidak setuju? Kalau yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan, setuju. Kalau tidak setuju tadi alasannya kira-kira kenapa Pak Aidi? Menurut Pak Aidi aja gitu. Ya. Karena hukuman memaksa. Terima kasih kepada Ibu Bangsa. Jawaban saya tadi tidak setuju karena untuk memberi hukuman itu bersifat memaksa gitu. Iya, terima kasih, mungkin itu saja alasannya. Iya, terima kasih Bapak Aidi. Kata Pak Aidi, kalau pemberian hukuman itu memaksa, benarkah Bapak Ibu yang lain? Iya. Boleh Pak Adri menambahkan dari Pak Aidi tadi? Izin menambahkan jawabannya dari Bapak Aidi.
kalau pemberian hukuman itu nantinya ketika guru tidak ada, maka anak akan kembali lagi seperti semula. Nah, jadi itu bukan atas kesadaran diri anak. Nah, bersifat sementara itu. Nah, itu mungkin itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Hadri. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Aidi dan Pak Hadri. Nah, jar Pak Aidi tadi kalau hukuman itu bersifatnya memaksa. Jadi jar Pak Hadri juga itu hanya bersifat sementara karena tadi memaksa. Nah, kalau pemberian hukuman itu Bapak Ibu lah itu muncul karena dari eksternal bukan dari internal anaknya. Jadi tidak bisa mendisiplinkan anak secara natural, secara alami. Lalu pernyataan berikutnya, hukuman positif seperti membaca atau membersihkan kelas dapat membentuk kedisiplinan anak. Yang setuju angkat tangan. Nah, ini ada ambigu karena ada baiknya. Yang tidak setuju angkat tangan. Ayo Bapak Ibu angkat tangan. Nah, oke, terima kasih, turun dulu. Jadi, sebagian besar guru-guru menjawab kalau hukuman positif seperti membaca dan membersihkan kelas dapat membantu kedisiplinan anak itu tidak setuju. Kira-kira kenapa Ibu Aina? Jadi tidak setuju. Karena untuk hukuman positif, baik itu positif atau negatif, namanya hukuman itu bersifat lebih memaksa dan tidak tumbuh dari dalam si anak. Jadi istilahnya bukan naluri si anak benar-benar mengikuti peraturan itu secara hatinya, tetapi itu hanya mengikuti aturannya saja. Jadi bersifat paksaan dan juga sementara. Terima kasih. Wah, tangan dulu untuk Bu Aina, mantap sekali. Nah, benar kata Ibu Aina tadi, walaupun hukumannya positif, tetap saja itu bersifat memaksa, tidak muncul dari dalam diri anak tersebut. Lalu pernyataan berikutnya, adanya peraturan kelas atau sekolah menjadikan anak lebih disiplin. Setuju atau tidak? Yang setuju angkat tangan? Setuju? Iya, banyak yang setuju ya. Ini panggil lagi lah. Iya, berat. Iya. Bu Ratna bisa dijelaskan kenapa setuju terhadap pernyataan ini adanya peraturan sekolah atau kelas menjadikan anak lebih disiplin? Silakan kepada Bu Ratna. Ya, menurut saya setuju dengan adanya peraturan kelas atau sekolah menjadikan anak itu menjadi lebih disiplin. Karena ada norma dan batasan yang diatur oleh sekolah. Iya, terima kasih Bu Ratna atas penjelasannya. Jadi kata Bu Ratna, peraturan kelas atau sekolah menjadikan anak lebih disiplin itu jadinya membuat anak itu ada batasan dan ada aturan yang harus ditaati di sekolah. Lalu pernyataan yang terakhir, pemberian penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju angkat tangan? Tidak setuju angkat tangan. Setuju Bapak Mahrin? Setuju. Kenapa Bapak Mahrin jadi setuju Bapak Mahrin? Silakan Bapak Mahrin. Karena dengan pemberian penghargaan adalah untuk memberikan motivasi sehingga anak yang biasanya kurang memperhatikan karena dengan ada pemberian sehingga selalu memperhatikan
yang biasa sulit untuk ditegur, ya Pak, diberi nasihat, karena dengan motivasi tersebut dia bisa dan juga menambah lebih semangat untuk memperhatikan pelajaran, karena ada salah satu inovasi atau rangsangan berupa hadiah yang kita berikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Menteri. Kalau yang menjawab tidak setuju ada penjelasan? Bu Marwah? Iya, Bu Marwah. Iya. Ayo. Jangan saja ini cukup baik. Berdasarkan Alasannya tidak setuju karena dengan adanya penghargaan atau hadiah maka anak tadi tidak belajar dari ibaratnya dari hatinya atau kemauan sendiri, maka dia karena adanya tadi dia mengharapkan hadiah atau penghargaan. Oke, terima kasih Pak Mahrin dan Bu Marwan. Ini menarik ya pernyataan yang terakhir ini ya. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Karena ini saya baru belajar juga Bapak Ibu, pemberian penghargaan dan hadiah ini ternyata ada sesuatunya. Nanti kita jelaskan setelah ini. Nah, yang pertama dulu saya jelaskan perubahan paradigma belajar. Kegiatan kepala tangan. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, di sekitar Bapak Ibu apakah ada kertas yang menganggur? Boleh nih saya bagikan kertasnya. Apakah ada kertas lagi nih di belakang Bapak Ibu? Momoyok. Nah, ini ada kegiatan kepala tangan namanya. Ambillah sepotong kertas, kemudian remas dan genggamlah. Coba Bapak Ibu remas, lalu digenggam. Rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Ayo dengan rekan di sebelahnya, buka kepala tangannya, ayo buka. Paksa, beratnya buka kepala tangan kemarin. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi. Nah kayak tadi kayak Pak Hadri tadi mengintimidasi. Ia menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepala tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Ayo Bang, yuk Pak Maharin duit, mau membuka aku. Membuka tangan. Ano ba inaalis sa kata-kata Nah, bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda kira-kira mengapa? Yang pertama pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kira-kira Bu Aina tadi jadi mau membuka karena apa Bu Aina? Karena dipaksa. Digoda. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Kenapa Pak Ikip masih menutup Pak Ikip? konsisten karena ada rahasia. Karena ada rahasia yang harus Dijaga. iya Pak Ikip, rahasia saya saja bocor. Saya pegang Anda baik. Paksaan dari mereka. Rahasia apa? Siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala? Siapa kira-kira Bapak Ibu yang memegang kendali tangan kita? Diri sendiri.
Nah, benar, jawabannya adalah diri sendiri. Walaupun ada godaan setan yang terkutuk, harusnya Bapak Ibu tetap memegang pendirian teguh untuk tidak tergiur dari godaan-godaan, dari misalnya godaan uang atau paksaan atau godaan. Nah, lalu ini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kayak apa Bapak Ibu lagu profil pelajar Pancasila turun kan diingat? Belajar Pancasila. Iya, kita nyanyi dulu lagi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. Mau tepuk tangan. Nah, lalu di sini ada dijelaskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada gambar ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, biasanya kan ibu-ibu ini atau bapak-bapak biasanya di kelas itu kalaunya ada anak-anak yang berbuat salah pasti langsung disalahkan, ya langsung dicaci maki atau langsung juga di sidang, langsung dijudge lah kada orang. Lalu melanjutkan lagi, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Apakah Bapak Ibu sering membuat anak-anak di kelas itu merasa bersalah? Masa contoh, misalnya anak itu mengganggu temannya menangis, lalu ya Bapak Ibu, aduh Robert ini panggil mengganggu, jadinya sampai menangis. Coba Robert kada mengganggu lagi, dia kada sampai lapor orang tuanya. Nah, menurut Bapak Ibu apakah itu membuat merasa bersalah atau tidak? Iya. Nah, berarti Bapak Ibu itu sudah mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Lalu ini selanjutnya dijelaskan merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Maksudnya apa Gerang? Ini ulun ngerti bahasanya ini apa, ulun sama. Nah, jadi Bapak Ibu di sini stimulus respon tentang dunia, maksudnya pemahaman kita terhadap sesuatu ini secara global. Lalu ada teori kontrolnya tentang dunia. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Nah, yang sebenarnya yang terjadi adalah di lingkungan kita itu, di kehidupan, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Contoh paling sederhana, Ibu Ratna sakit, marah pada Ikip karena Ikip tidak membelikan es teh. Karena Ikip boleh. Lalu ulun tidak marah dengan Ikip karena Ikip tidak membelikan es teh. Karena ulun dan Bu Ratna itu berbeda. Bu Ratna sangat memerlukan es teh karena kehausan. Bu Ratna harus minum es teh. Sedangkan ulun kalau haus cukup dengan meminum air putih saja. Nah, itu contoh paling sederhana. Tidak memaksa. Iya, karena kebutuhan orang itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Lalu selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Yang sebenarnya terjadi adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contoh, kayak yang 3 orang itu, aduh, yaitu anak minta-minta. Nah, itu sebagian besar. Kalau ada orang memiliki perspektif berbeda, aduh kasihannya ini gara-gara mamanya minta-minta, ibunya kada mau sekolah.
Nah, itu contoh paling sederhana yang terjadi. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya yang terjadi di dunia ini, di kehidupan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini sering terjadi, biasanya kita lah. Contohnya, aduh, dia nih nyaman makan di situ, nyaman banget. Ya, sekalinya pas sudah kita mencobai, oh ternyata ada sesuai dengan selera kita, berarti pandangannya kita itu berbeda lah. Pada mesti sama, berarti kita harus memahami, oh ternyata seleranya bukan kayak aku, ternyata seleranya beda. Oh. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang sebenarnya terjadi di kehidupan adalah semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, kayak Robert tadi. Robert harus bahasa saya. Nah, biasanya Robert itu memukul dengan teman. Ada laporan sampai Robert dipanggil ke kantor. Ternyata si Robert yang terjadi setelah kita cari tahu, ternyata Robert itu melindungi diri. Ulut Bu Ai jadi memukulinya gara-gara ini Bu Ai menyuruh ulut sembahyang. Padahal ulut Kristen Bu Ai. Nah, itu contohnya yang paling sederhana. Lalu yang stimulus respon tentang dunia, orang lain bisa mengontrol saya. Yang terjadi hanyalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sudah terjadi yang seperti kepalan tangan tadi lah, kayak Pak Hadri mengganggu Ibu Aina karena Bu Aina mengarasi. Ternyata Pak Hadri ini mengganggu Ibu Aina, digelitikinya, digoda-godainya, digangguinya. Nah, berarti Bu Aina karena orang tidak mengontrol dirinya. Tapi si Ikip diganggu Pak Aidi, dikelitiki masih kau mengontrol, karena mungkin karena Ikip laki-laki, jadi Ikip kuat bisa mengontrol dirinya. Lalu tidak seimbang lawannya. Lalu selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Yang terjadi sebenarnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Contoh, kayak Ikip, ayolah asik kita pulang nonton konser. Kepaksaan Ikip naik kadang malah ketujuh jan marwah. Apa disuka konser ya? Ikam nih gaul. Nah, berarti Ikip sebenarnya marwah di sendiri. Jadi Ikip tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat unjukan gagal. Yang terjadi adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Belum mengerti. Lanjut. Lalu model berpikir menang atau kalah. Lalu yang sebenarnya terjadi adalah model berpikir menang-menang, win-win solution. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini tadi ada nilai-nilai kebajikan. Di sini dijelaskan nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Lalu ada IBO Primary Years Program. Nilai kebajikannya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu ada 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation. Di sini ada memiliki nilai kebajikan yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan.
Nah, lalu dijelaskan selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi di sini dijelaskan menurut Dr. William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, penguasaan, lalu kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Nah, maksudnya di sinilah padahal yang pertama harusnya bertahan hidup karena kita harus bisa mempertahankan hidup kita sendiri. Lalu selanjutnya motivasi perilaku manusia. Di sini dijelaskan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia lah. Contohnya kayak yang ini, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kebanyakan kalau untuk orang-orang sekarang, kalau bahasa kasarnya ini untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain ini adalah penjilat ya Bapak Ibu ya. Nah, mereka ini ingin diperlakukan dengan layak, tapi dengan layak mendapatkan imbalan, tapi tidak sesuai dengan hati mereka. Nah, mereka tidak menjadi diri sendiri. Harusnya kita bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Selanjutnya, konsep disiplin tapi dengan identitas gagal. Hukumannya menyakitkan. Kalau hukuman itu yang didapat jadinya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, bersifat memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Nah, ini kalau Bapak Ibu menerapkan hukuman lah di kelas. Lalu kalau Bapak Ibu menerapkan penghargaan, yang terjadi bisa saja tidak efektif. Lalu merusak hubungan, sifat iri bisa merusak hubungan antar teman ini. Lalu mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini contohnya karena sekarang ini tidak ada lagi sistem ranking. Lalu merampas hak menghargai dirinya. Lalu di sini dijelaskan konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, kalau ini Bapak Ibu menerapkan konsekuensi pada setiap kesalahan yang dilakukan anak, mungkin anak jadinya penguatan jangka pendek. Nih perlu monitoring berkelanjutan. Lalu stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Lalu restitusi, kalau dilakukan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Lalu teori kontrol, dirinya bisa memegang kontrol dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Restitusi di sini pengertiannya yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh kasus yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita pada umumnya biasanya kalau ada terjadi kasus yang seperti ini, biasanya ada guru yang memberi hukuman siswa, bisa dengan hormat bendera selama 10 menit. Gua tahu bisa juga gurunya marah, jadi muridnya takut.
Lalu di sini ada lagi contoh lain, bisa juga gurunya menyuruh membersihkan toilet atau menyuruh lari keliling lapangan. Nah, itu contoh kalau guru memberikan hukuman. Lalu ada juga guru yang memberikan sebab akibat atau konsekuensi. Sini ada guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Contohnya misalnya anak itu lupa menulis catatan, lalu gurunya menambah tugasnya menjadi 3 kali lipat. Lalu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Lalu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, kalau restitusi itu contoh pelaksanaannya, kalau ada contoh kasus seperti ini, siswa tidak mengerjakan PR, guru itu bisa Pak Malik mana boleh? Boleh panggil anak. Ahli. Nah, kalau pelaksanaan restitusi, gurunya itu bisa menanyakan keyakinan kelas dulu atau keyakinan diri dari siswa yang melakukan kesalahan tadi dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Lalu bisa juga guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini berarti gurunya baik, benar. Oh, nggak ada apa-apa nak, iya, ada mengerjakan PR. Lain kali jangan lagi ya, jangan baik banget gurunya. Nah, kalau yang keyakinan kelas, Bapak Ibu sudah kan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Sudah. Nah, sudah, alhamdulillah. Lalu selanjutnya, nah di restitusi Bapak Ibu, guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, lalu pembuat rasa bersalah, lalu ada juga yang sebagai teman, lalu ada yang sebagai pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini ada kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering terjadi di sekolah kita lah. Nah, ini kasusnya, kalau kita sebagai posisinya sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini sering terjadi. Lalu pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, ini yang pemantau. Lalu kalau kita sebagai teman, di gurunya baiklah, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah, mau ada apa-apa, jadi panggungin gurunya. Lalu ada juga guru yang menjadi posisi kontrolnya pembuat rasa bersalah. Ini sering terjadi di saya ya ini ya. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, biasanya ini marah-marah gurunya. Lalu yang terakhir, ini ada posisi manajer. Nah, kalau di posisi manajer, kita bisa menanyakan dulu kesalahan murid itu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kita tanyakan dulu, lalu ada solusi terhadap kesalahan itu. Itu kalau gurunya mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Nah, lalu di sini ada lagi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa kira-kira Ibu, Bapak? Kenapa tidak tulisan di kelas kita itu bukan lagi peraturan kelas, tapi keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Ini ada contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Lalu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, Bu, namanya Bu. Itu untuk kesehatan, untuk keselamatan. Yang kedua untuk kesehatan. Jadi itu kan dilaksanakan secara sadar karena yang selamat lalu pakai helm, bukan karena peraturan pakai helm. Kesadaran itu karena selamat. Dan pakai masker, cuci tangan itu kan karena kesehatan lah Pak. Oh, yang selamat atau kesehatan.
Nah, di sini Bapak Ibu ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nah, aturannya yang dibuat adalah kita harus menggunakan helm. Bapak Ibu secara sadar mematuhi peraturan tersebut. Tapi dalam diri Bapak Ibu sebenarnya bisa saja melanggar peraturan tersebut. Tapi Bapak Ibu tuh memiliki kesadaran, oh saya harus memakai helm. Karena apa Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Nah itu muncul dari diri dalam Bapak Ibu dalam diri Bapak Ibu. Nah lalu pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Nah dulu ketika zaman COVID, Bapak Ibu taat sekali menuruti peraturan pemerintah, yaitu menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Lalu itu menjadi sebuah kebiasaan dan kesadaran dari diri dalam Bapak Ibu. Itu menggunakan masker itu sebenarnya untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa Bu Marwah? Untuk untuk kesehatan. Ya. Nah, akhirnya dari diri dalam Bapak Ibu itu muncul kesadaran dan keyakinan bahwa ternyata menggunakan masker itu bukan hanya menuruti peraturan saja, tapi untuk menjaga kesehatan diri sendiri. Aduh. Nah, ini ada kegiatan membuat keyakinan kelas. Ada contoh kegiatan guru bersama siswanya membuat keyakinan kelas. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau buat pian mau membuat keyakinan kelas, yang pertama dilakukan biasanya apa dulu? Diskusi tentang peraturan yang sudah dibuat sebelumnya. Didiskusikan dengan muridnya dulu. Biasanya kalau dulu kan kita sebelum membuat keyakinan kelas itu ada peraturan dulu di kelas. Biasanya disepakati bersama-sama. Ya, kesepakatan kelas dulu namanya. Lalu setelah menyusun peraturan, timbullah menjadi keyakinan. Oh, ternyata aturan itu ada baiknya untuk diri saya sendiri. Peraturan itu dibuat bukan untuk orang lain, ternyata itu untuk diri sendiri. Itu yang harus ditanamkan pada diri murid-murid Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, untuk selalu murid Bapak Ibu ingat tentang keyakinan kelas itu, Bapak Ibu semua sudah menempelkan poster keyakinan di kelas. Apakah sudah Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu semua di sini sudah menerapkan pembuatan keyakinan kelas bersama murid-murid. Bagaimana pembuatan keyakinan kelas? Keyakinan kelas biasanya lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja kata-katanya biar mudah diingat, dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, seperti yang kita jelas biasanya sudah dijelaskan oleh kepala sekolah ya, sering sekali kita diingatkan untuk membuat keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas itu pernyataannya universal, tidak terpaku dengan peraturan yang dibuat oleh gurunya. Lalu dibuat dalam bentuk positif. Apakah keyakinan kelas yang dibuat Bapak Ibu masih menggunakan kata negatif seperti jangan dan tidak? Apakah masih ada kata-kata tersebut? Nah, tidak lagi. Alhamdulillah. Kalau ada, masihlah bapak-bapak lah yang membuat ada kata-kata tidak makan di kelas atau tidak mengganggu teman. Baiknya diganti dalam bentuk kata yang positif. Lalu biasanya kata-kata keyakinan kelas itu sedikit biar mudah diingat. Contoh misalnya keyakinan di kelas, aku sehat dan kuat, berarti anak-anaknya pagi itu sudah makan, menjaga kesehatan, biasanya seperti itu. Lalu semua warga kelas hendaknya berkontribusi, tidak ada yang tidak melakukan keyakinan kelas karena keyakinan kelasnya itu sudah dibuat melalui kesepakatan bersama antara guru dan seluruh murid di kelas. Jadi semuanya harus berkontribusi dan mengingat dan meyakini dalam diri sendiri bahwa harus dilaksanakan dalam jangka panjang.
Selanjutnya, nah ini ada segitiga restitusi Ibu. Waktu awal saya dijelaskan kepada sekolah, sebenarnya segitiga restitusi ini saya tidak mengerti. Saya lanjutkan lagi menjelaskan segitiga restitusi. Nah, yang pertama tadi, Bapak Ibu bisa melakukan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kita pertama dari hati yang paling dalam dulu kita memaklumi kesalahan dari anak tadi. Nah, kata-katanya bisa kayak ini. Nah, setiap orang tuh pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya si Anu ini menggauli dua, Pian salah, ya ada apa gitu. Biasanya muncul kita harus bersih hatinya, harus bisa memaklumi anak-anaknya. Ini paling berat biasanya yang ini. Bapak Bin pernah melakukan. Bapak, ya Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, bisa juga buah pian melakukan itu. Jadi ada gambaran dari anak tersebut bahwa kesalahan tersebut, oh iya ada papa kayak gitu. Ada gambarannya bahwa orang bukan dia saja yang melakukan kesalahan, tapi orang juga bisa melakukan kesalahan tersebut. Lalu ada lagi di sini tadi tahapan berikutnya validasi tindakan salah enggak? Validasi tindakan yang salah. Biasanya dialog yang muncul di sini untuk ibu dan bapak yang keluarkan untuk anak yang melakukan salah tersebut, kata-katanya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Kalau untuk yang kata-kata yang kalimat yang pertama ini, bapak ibu bisa menggali dulu kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Pasti ada alasannya melakukan kesalahan tersebut. Contohnya misalnya ada anak terlambat. Nah, ada bapak terlambat dari tadi lapar, mama sampai ada bapak terlambat, pernah juga terlambat. Tapi karena anak Pian pasti ada alasan kenapa terlambat. Takutkan dulu anak-anaknya, jangan langsung cek, jangan langsung langsung dimarahi. Kamu nih terlambat harus tahu pas sudah jam berapa. Nah, tanya dulu, digali dulu apa yang terjadi. Mungkin saja bisa faktor eksternal, contoh orang tua atau tidak ada transport atau dan lain-lain masing-masing. Tapi bisa juga ternyata faktor internal. Misalnya main game sampai tengah malam. Nah, jangan langsung dijudge lah Bapak Ibu lah. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, maksudnya adalah misalnya contoh ini, misalnya dia tuh terlambat gara-gara misalnya main nonton TV terlalu malam. Misalkan dia nonton TV siang aja, itu nah. Bisa dia keluar tapi siang ya, nah alasannya disuruh lawakan siang aja nonton TV. Akhirnya kita ada melarangnya. Jangan. Contohnya di sini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apakah ada yang mengerti ini maksudnya seperti apa? Pak Adri bisa dijelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin seperti contoh ini Bu. Misalnya kita ada anak-anak yang terlambat, misalnya terlambat datang ke sekolah. Jadi yang pertama kita untuk menstabilkan identitas tadi, kita kan mungkin kita menanyakan ke murid bahwa guru juga pernah melakukan hal yang sama ketika pada waktu sekolah. Nah, untuk validasi tindakan yang Nah, Bapak Ibu, sudah kita di penghujung penjelasan materi hari ini. Saya mau melihat respon Bapak Ibu terhadap apa yang saya sampaikan tentang kita tadi sebagai 5 posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, lalu tentang pendekatan restitusi dan segitiga restitusi. Apa yang Bapak Ibu rasakan terhadap penyampaian materi yang sudah saya sampaikan hari ini? Ada yang bisa mengemukakan perasaannya dan bisa merefleksikannya dengan teman-teman? Boleh? Ada Bapak Ibu? Pak Aidi? Izin Bu Ica, setelah saya mendengar apa yang Ibu Ica sampaikan tentang materi yang disampaikan,
Saya akan menerapkan di kelas. Terima kasih kepada Ibu Ica. Setelah saya mendengarkan apa materi yang Ibu Ica sampaikan, saya akan menerapkan di kelas dan dengan sesuatu yang baru. Dan budaya positif kali ini akan saya terapkan bersama murid-murid nantinya di dalam kelas. Terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Marisa. Saya sangat senang sekali dapat mengikuti kegiatan ini yang tadinya tidak tahu menjadi tahu tentang budaya positif, segitiga restitusi dan lain-lain. Dan juga saya akan mengimplementasikan keyakinan kelas yang Ibu berikan pencerahan tadi di kelas. Mohon bantuan dan bimbingan Ibu Marisa serta teman-teman yang lain agar saya bisa menjalankan budaya positif di kelas. Terima kasih. Ya, kepada Bapak Ibu, salah hilaf mohon dimaafkan atas penyampaian materi yang sudah saya lakukan hari ini. Semoga kita menjadi guru yang lebih baik lagi, menjadi guru yang berhamba pada murid dan bisa memerdekakan murid pada pembelajaran. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari Ibu Farisa tentang diseminasi budaya positif. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ikip. Pada Bapak Ikip kami persilahkan. Ya, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min kulli hajatin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'a bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, untuk selanjutnya adalah penutup. Marilah bersama-sama kita menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian untuk acara diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Farisa pada hari ini. Saya ucapkan salah hilaf, mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa, saya siswa kelas 6. Saya senang sekali sudah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan bicara. Saya dan teman-teman selalu menerapkan kerapian, kedisiplinan, dan ketertiban. Terima kasih. Saya Rizky Bedillah, siswa kelas 6. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan Ibu Ica. Saya akan mentaati keyakinan kelas itu dan selalu menerapkan disiplinan di kelas. Terima kasih Bu Ica.